Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Pagi hari ini kembali kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita ke tema 3, subtema 2, pembelajaran 5. Untuk itu, sebelum mulai belajar, persiapkan buku kalian supaya kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah tahukah kamu penemu komputer? Apa manfaat komputer bagi kehidupan masyarakat? Untuk lebih jelasnya, mari kita baca teks berikut ini. Charles Babbage mengubah dunia dengan komputernya. Charles Babbage adalah seorang ahli matematika. Beliaulah penggagas utama dalam penemuan komputer. Mesin penghitung yang ia temukan pada tahun 1791 sampai 1871 adalah kalkulator otomatis pertama. Babbage terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Babbage yang lahir pada 26 Desember 1792 mengeluhkan sistem perhitungan yang mengandalkan tabel matematika sehingga kerap terjadi kesalahan. Babbage ingin mengubah sistem perhitungan tersebut melalui sistem mekanik untuk menekan kemungkinan terjadinya kesalahan hitung. Gagasan tersebut dituangkannya dalam sebuah catatan yang diberi nama Note on the Application of Machinery to the Computation of Astronomical and Mathematical Tables. Catatan yang dibuat pada tanggal 14 Juni 1822 ini berisi tentang semua konsep komputasi yang ada dalam benaknya. Berdasarkan teks tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Charles Babbage mengubah dunia dengan komputer. Mesin hitung ini bermanfaat untuk mengurangi kesalahan menghitung. Komputer yang ia temukan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Tahukah kamu bagaimana perkembangan komputer saat ini? Pada tahun 500 sebelum Masehi, manusia menggunakan alat hitung tradisional yang disebut dengan abacus. Kemudian pada tahun 1821, komputer pertama ditemukan. Selanjutnya, pada tahun 1939, komputer listrik dibuat. Nah, setelah itu, pada tahun 1971, email atau electronic mail pertama berhasil dikirim. Nah, setelah itu, berkembang lagi pada tahun 1973, komputer pertama menggunakan keyboard dan mouse. Nah, selanjutnya pada tahun 1975, komputer dengan harga terjangkau untuk rumah atau home computer bisa dibeli oleh masyarakat. Kemudian pada tahun 1983, internet dengan jaringan global diciptakan. Nah, setelah itu, dimulai pada tahun 1994, dimulainya penggunaan internet oleh masyarakat. Bagaimana perkembangan komputer? Jelaskan jawabanmu. Awalnya, komputer berupa alat untuk menghitung, kemudian berkembang menjadi komputer listrik, lalu komputer dengan mouse serta keyboardnya, kemudian home komputer murah, lalu komputer dengan akses jaringan internet, hingga menjadi komputer multifungsi seperti sekarang. Mengapa komputer terus berkembang? Nah, jawabannya adalah untuk memudahkan pekerjaan manusia serta mengikuti kebutuhan zaman yang semakin maju. Apa dampak perkembangan komputer bagi manusia? Dampaknya adalah memudahkan beberapa pekerjaan manusia seperti mengetik, mencari sesuatu di internet sebagai alat transaksi, menyimpan dokumen-dokumen penting, dan sebagainya. Apa yang terjadi jika komputer tidak ditemukan? Jawabannya adalah pekerjaan manusia tidak semudah ketika ada komputer, karena pekerjaan dilakukan secara manual, sehingga kemungkinan terjadi kesalahan pekerjaan lebih besar, contohnya kesalahan menghitung.
Apa dampak ditemukan komputer dalam bidang pendidikan? Dampaknya adalah mendukung kegiatan belajar siswa, mengerjakan tugas sekolah menjadi lebih mudah, sebagai media pelaksanaan ujian UNBK, ujian nasional berbasis komputer, dan membantu guru melaksanakan tugasnya sebagai pengajar. Apa dampak ditemukan komputer dalam bidang iptek? Jawabannya adalah iptek akan terus mengalami perkembangan. Kemampuan pemrograman komputer dapat digunakan untuk mengembangkan robot otomatis dalam berbagai bidang seperti industri. Anak-anak hebat, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah menyanyikan lagu Meriam Tomong. Nah, sekarang kita akan memainkan lagu Meriam Tomong tersebut menggunakan alat musik. Nah, kamu dapat menggunakan alat musik seperti pianika, angklung, kolintang, atau alat musik lainnya. Kita akan berlatih memainkan alat musik sesuai dengan interval nada. Awalnya, kita akan berlatih memainkan solmisasi tangga nada berikut. Setelah kalian fasih memainkan solmisasi tangga nada tadi, kalian juga bisa memainkan nada-nada yang berjarak satu nada, setengah nada, dua nada, atau satu setengah nada yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Setelah kamu mahir, kamu pun bisa memainkan lagu Meriam Tomong menggunakan alat musik yang kamu miliki. Berlatihlah berkali-kali supaya nada kamu tepat. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.